Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak sehingga kita bisa berkumpul masjid ini. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Durusul Lughah Arabiyah jilid yang pertama. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, terlebih dahulu kita akan mengulang pembahasan kita yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang domir-domir yang bersambung dengan isim. Domir-domir yang bersambung dengan isim, contohnya kita buka. Isim ini disandarkan kepada domir. Nah, ini namanya kaf mukhatab. Ini namanya kaf mukhatab. Nah, kaf mukhatab ini adalah domir untuk muzakkar, lawan bicara untuk muzakkar. Ini kaf, artinya kaf. Kamu, ya, kamu. Maka ini disebutnya domir mutasil. Kenapa? Karena dia bersambung dengan kata yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa kaf. Jadi harus ada sambungannya, ya, dengan isim yang lain atau dengan kata yang lain. Kitabun, kitab ini disandarkan kepada domir kaf. Kita buka. Kitab kamu. Paham, ya? Domir ini disebutnya domir mutasil karena dia bersambung dengan kata yang lain. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak ditulis dan tidak diucapkan secara sendiri di awal ucapan. Ya, tidak bisa nggak bisa. Dia harus bersambung dengan kata yang lain. Ini disebutnya domir mutasil, domir yang bersambung. Nah, domir ini ada yang bersambung dengan isim, ada juga bersambung dengan fi'il. Contoh yang kemarin apa? Domir mukhatab yang bersambung dengan fi'il. Contohnya zahabta. Nah, ini domir yang bersambung dengan fi'il. Zahabta. Yang artinya kamu telah pergi. Kalau mukhatabnya, kalau lawan bicaranya itu muzakkar laki-laki, maka taknya dipatahkan. Anta zahabta, kamu telah pergi. Paham, ya? Ini disebutnya domir yang bersambung dengan fi'il. Nah, yang asalnya apa? Kata zahaba itu fi'il fil madhi, dia pergi, ya, dia telah pergi. Kemudian disambungkan dengan domir ta, ya, domir ta. Dengan domir ta, ya, disambungkan dengan domir ta. Ini disebutnya domir mukhatab yang bersambung dengan fi'il. Jadi apa? Zahab ta-nya dipatahkan. Kalau dia lawan bicaranya muzakkar laki-laki. Tapi kalau perempuan, maka ta-nya itu dikasrahkan. Zahabti. Nah, ini kalau lawan bicaranya perempuan, anti zahabti. Nah, ta-nya ini dikasrohkan kalau domirnya muannas perempuan. Nah, ini terdiri dari zahaba, kemudian domir anti, jadi zahabti. Nah, kalau ini lawan bicaranya perempuan, zahab. Ya, paham, ya?
Kemudian domir mutakalim, domir yang untuk mutakalim, domir untuk mutakalim, untuk yang berbicara, maka taknya apa? Didomahkan. Zahabtu, didomahkan. Kalau anak, domirnya ana zahabtu, saya telah pergi. Domir ini nih disebutnya apa? Domir mutasil karena bersambung dan fi'il, tidak bisa berdiri sendiri, ya. Ini terdiri dari apa? Zahaba, kemudian tu. Nah ini, ya. Zahab. Kalau domirnya ana zahabtu, saya telah pergi, ya. Ana zahab. Nah ini, ya. Sama yang lainnya juga, contohnya jalasa fil madi, ya. Jalasa, dia telah pergi. Kalau ini dia telah pergi. Kalau kamu telah pergi, jalas. Kamu telah pergi perempuan. Jalasti, ya. Jalasti. Nah, jalasti. Kalau laki-laki, jalas laki-laki. Untuk mukhatab, anta. Jalasta. Jalas. Kalau perempuan dikasrokan, kalau laki-laki apa? Dipatahkan. Jalasti, kamu telah duduk, ya. Jalasta, kamu telah duduk, juga sama. Akan tetapi ini untuk muannas, jalasti perempuan. Kalau jalasa untuk laki-laki. Ya. Kalau domir anak, jalastu. Taknya didomahkan. Paham, ya? Ini domir-domir yang bersambung dengan apa? Fi'il. Contoh yang lain, kharaja. Sambungkan dengan domir anta, mukhatab, mutakar. Gimana? Jalas, kharajta. Kalau muannas, anti, kharajti. Paham, ya? Kharajti. Kalau anak, kharajtu. Paham? Kharajta, kamu telah keluar. Kharajti, kamu telah keluar juga, ya. Kharajtu, saya telah keluar. Paham? Nah, domir-domir ini bersambung dengan fi'il. Jadi domir mutasil itu ada yang bersambung dengan isim seperti ini, kitabuka, kitabuki, kitabuhu, kitabuha, ya. Contoh yang lain, kolamuka, kolabuki, ya. Dan masih banyak, ya, yang lainnya. Kemudian domir mutasil juga, domir mutasil itu domir yang bersambung dengan fi'il. Zahabti, contohnya zahabtu, zahabta. Paham, ya? Paham? Ya. Ada yang tanyakan dulu? Kalau sayahnya itu enggak apa ya? Enggak melihat laki-laki perempuan, ya? Ya, kalau mutakalim itu bisa digunakan untuk muzakkar muannas. Muzakkar pakai ana juga. Kalau muannas juga pakai ana juga. Ya. Laki-laki ana dhahabtu, perempuan juga ana dhahabtu. Enggak ada perbedaan. Tapi kalau mukhatab ada perbedaan. Mukhatab itu yang diajak bicaranya ada perbedaan. Kalau ke laki-laki tanya dipatahkan tadi, ya. Jalasta dipatahkan kalau ke laki-laki. Tapi kalau perempuan dikasrokan, jalasti, ya. Paham, ya? Anta jalasta, anti jalasti, ya. Tapi kalau domir ana bisa digunakan menggunakan muannas. Ana jalastu. Baik. Paham, ya? Ini domir-domir yang bersambung dengan fi'il. Ya. Berikan contoh-contoh, Pak Rodo. Saya telah duduk di atas kursi. Ana. Saya telah duduk di atas kursi. Jalasa. Oh, duduk. Ini
Duduk ini jalasa itu duduk. Ana jelas tuh. Ana jalas tuh di atas kursi. Di Ala kursi. alal kursi. Ya. Kalau kamu telah duduk di atas kursi, untuk laki-laki. Anta Anta jalasta ala kursi. Paham ya? Baik. Saya telah keluar dari masjid. Ini apa? Bahasa Arabnya kharaja. Kharaja itu telah keluar. Saya telah keluar dari masjid. Ana kharaj ta Ana. ya ana kharajtu Ana kharajtu dari masjid. fil masjid minal masjid. Minal masjid. Ana kharajtu minal masjid. Ya, saya keluar dari masjid. Baik, kalau kamu telah keluar dari masjid. Anti kharajti minal masjid. Anti kharajti minal masjid. Ini untuk perempuan. Kalau laki-laki, Antum anta kharajta minal masjid. Anta kharajta minal masjid. Sama ya. Semua domir-domir yang bersambung dengan fi'il wajahnya sama, kolanya sama. Zahaba, anta zahabta, anti zahabti, ana zahabtu. Kharaja, anta kharajta, anti kharajti, ana kharajtu. Sama ya. Jalasa, anta jalasta, anti jalasti, ana jalastu. Sama wajahnya sama. Domir-domir yang masuk ke mana? Ke fi'il sama. Paham ya? Paham sini? Nah, silakan bikin contoh, silakan. Satu. Katanya jalasa zahaba saja, silakan. Ana zahabtu ila ilal baiti. Ana zahabtu ilal baiti. Saya telah pergi ke rumah. Kalau anta, kamu laki-laki, anta zahabta ilal baiti. Paham ya? Ini domir-domir yang bersambung dengan fi'il. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang apa? Nama laki-laki yang diakhiri dengan ta ta'nis. Yang di akhirnya ada ta muannas, ta perempuan. Contohnya apa? Hamzatu ya. Hamzatu. Hamzatu. Nama laki-laki yang di ujungnya ada tak di sini, maka dia tidak boleh tanwinnya ketika membaca. Hamzatu, Tolhatu, ya, paham ya? Maka ini sebutnya mamsor, sorof. Dilarang tanwin. Ya, ini disebutnya mamsor, sorof, dilarang tanwin. Ini nama laki-laki yang di ujungnya ada tak ta'nis, tak muannas, tak perempuan, maka tidak boleh tanwinkan. Hamzatu, Tolhatu, Muawiyatu, tidak boleh. Hamzatun ditanwinkan ininya, ini salah ya. Nama laki-laki yang di ujungnya ada ta ini, ta ta'nis ya, ta muannas, ta perempuan. Paham? Maka tidak boleh ditanwin bacanya. Hamzatun salah. Yang benar apa? Hamzatu, Tolhatu ya, Muawiyatu, Ikrimatu. Paham ya? Usamatu. Paham? Baik. Ada lagi pertanyaannya?
Hamzah itu dari Hamzah ya? Ya Hamzah, nama laki-laki, Ya. nama orang, nama orang laki, ya nama laki-laki ini nama laki-laki, akan tapi di ujungnya ada apa ini tak, Ya. ya ada tak utanis, tak perempuan di sini, ada taknya di sini. Maka dia tidak boleh tanwinkan ketika baca hamzatu, ya, paham ya? Nama laki-laki yang di akhirnya ada ta utanis, ya, maka dia tidak boleh tanwin ketika dibaca, paham ya? Kenapa? Karena dia nama laki-laki yang ujungnya ada apa ini? Ta, paham ya? Baik. Sudah? Sudah paham? Iya. Baik. Kita masuk ke pelajaran 11 ya, ad-darsul hadi asyar. Masuk ke pelajaran 11 di halaman 61. Baik. Di sini kita akan mempelajari tentang domir yang bersambung dengan isim. Ya. Di sini kita akan mengulang pelajaran kita yang sudah kita pelajari. Ya. Domir yang bersambung dengan isim. Ya, ada di sini ada domir mutakalim, ya. Domir mutakalim itu ya mutakalim. Ya. Di sini ada domir mutakalim. Ya mutakalim. Yang mutakalim domir lil mutakalim, domir untuk yang berbicara. Domir mutakalim ini yang artinya apa? Saya. Ini ya. Ya artinya saya. Kalau disambungkan dengan isim apa? Seperti rumah, baitun. Kalau disambungkan dengan domir yang mutakalim gimana? Baiti. Baiti. Jadi apa? Rumah saya, ya. Jadi domir mutakalim ini dia mutakalim, ya, disambungkan dengan apa? Disambungkan kepada bait, ya. Jadi domir mutakalim ini akan disambungkan dengan apa? Dengan bait, dengan kata bait atau kepada bait. Menjadi apa? Baiti. Paham ya? Paham? Jadi penyandaran isim itu ada dua. Ada kepada domir, ada ke isim zohir. Yang pertama penyandaran isim kepada domir. Contoh ini apa? Bait ya, baitun. Akan disandarkan kepada domir yang mutakalim. Jadi apa? Baiti. Ya, baiti. Rumah saya. Domir yang mutakalim ini artinya apa? Saya. Ya, baiti rumah saya. Kalau isim ini bait disandarkan kepada domir kaf. Jadi apa? Kaf mukhatab. Jadi baituka, rumah kamu. Paham? Kalau ke domir ghaib yang dibicarakan, baitu tamahu. Jadi apa? Baituhu, rumah dia. Paham ya? Kalau ke muannas ini ke mudzakkar ya. Kalau muannas baitun disandarkan kepada domir ha. Jadi baituha, rumah dia. Paham ya? Rumah dia. Akan tapi ini untuk muannas. Kalau baituhu untuk
muzakkar. Paham? Baituhu. Isim ini disandarkan kepada domir. Paham? Baituhu, rumah dia. Kalau rumah saya sandarkan kepada yang mutakalim. Baiti. Kalau kitab saya, kitab kamu, Tabuka. kitab dia, ini kitabuha boleh ini ya. Kitabuhu untuk muzakkar ya. Muannas kitabuha, kitab dia. Paham? Jadi isim ini ada yang disandarkan kepada dhamir, ada disandarkan kepada isim dhohir. Kalau isim dhohir ini baitu Muhammadin, rumah Muhammad contohnya. Kalau isim dhohir kepada apa? Isim itu isim disandarkan kepada isim dhohir, jelas ya, tampak. Contohnya apa? Baitun Muhammad. Nah, jadi baitu Muhammadin. Nah, ini isim dhohir namanya, jelas ya. Baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Kalau ini isim ini disandarkan kepada dhamir. Paham ya? Baituka ya, baituhu, baituha. Kalau ini disandarkan kepada isim dhohir. Baitu Muhammadin, baitul mudarrisi, baitul thalibi. Paham? Baik. Ini kita fokus di sini. Sekarang pembahasannya isim ini disandarkan kepada domir. Nah, domir mutakalim anak ya, domir mukhatab muzakkar kafnya dipatahkan. Kalau muannas kafnya di mana? Muannas dipatahkan Kasroh. Dikasrohkan baituki. Paham ya? Jadi ada muzakkar, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau ke laki-laki berarti apa? Ininya dipatahkan. Kalau ke perempuan dikasrohkan. Paham? Kemudian isim ini disandarkan kepada domir goib yang dibicarakan. Kalau ke muzakkar pakai bu, kalau ke muannas pakai ha. Ya? Baituhu, baituha, rumah dia. Paham? Ya, Allahumma lahu, Allahumma laha. Nah, al-maghfir lahu, hu-nya ini laki-laki. Kalau yang mayatnya laki-laki. Kalau ke perempuan, al-maghfir laha pakai ha. Kenapa? Karena mayatnya perempuan. Paham? Baik. Al-maghfir laka ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu. Pakai apa? Kalau yang diajak bicaranya laki-laki. Paham? Baik. Saya akan bacakan dulu terlebih dahulu ini. Sini ada baiti. Apa baiti artinya? Rumahku. Rumahku. Hadza baiti. Hadza apa artinya? Ini rumahku. Baiti, rumahku. Ini adalah rumahku. Baiti, rumah saya. Amama apa mama? Di depan. Amamal masjid, di depan masjid. Baiti, rumah saya. Jamilun, bagus. Fihi, hi-nya itu balik ke mana? Hi-nya fihi, domir hi. Hu-nya ini kembali ke mana? Ingat, bu ini untuk mudzakkar ya. Fihi ini terdiri dari huruf jar fi, kemudian hu disambungkan fihi. Ya? Fi ini apa? Huruf jar yang artinya apa? Di dalam. Betul? Paham sini?
Jadi fihi, ini ada domir hu-nya kemana? Ke rumah, ke baiti. Karena pas dalam bait muzakkar, fihi di dalam rumah itu maksudnya. Paham? Fihi di dalam rumah itu, di rumah itu hadiqatun, ada halaman. Di rumah itu ada halaman, hadiqatun, sogiratun. Apa? Sogiratun? Kecil, ya. Fihi di rumah itu maksudnya hadiqatun, ada halaman, sogiratun, kecil, yang kecil. Hadihi, apa hadihi? Ini ghurfati, apa? Ruanganku atau ruangan saya. Fiha, ada ini fiha. Terdiri dari apa? Fi, huruf jar ya. Kemudian apa? Disambungkan fiha. Ini kembali kemana ini? Kemana? Ruangan ghurfa. Karena ghurfa muannas, ghurfa. Ada tamar buto ini. Di antara ciri muannas itu ada marbuto di ujungnya. Ada ta ini, ghurfatun, ya. Maka dia dihukumi muannas. Ketika kita mengucapkan dengan dhamir, maka dhamirnya pakai apa? Fiha. Hanya kembali ke mana? Ghurfa. Paham? Baik. Fiha di dalam ruangan itu, ya. Di ruangan itu ada apa? Nafidatun, jendela, kabiratun, yang besar. Wa mirwahatun. Wa artinya apa? Dan mirwahatun, kipas. Ini kipas, mirwahatun kipas. Jamilatun, yang bagus. Kemudian ada apa artinya ada? Ini adalah sariri. Apa sariri? Ranjangku, ranjang saya. Wahada, dan ini kursi adalah apa? Kursi saya. Wahada, dan ini maktabi, meja saya. Saati, apa saat? Jam saya. Wa qalami, dan pulpen saya. Wa kitabi, dan kitab saya. Alal maktabi, di atas meja. Wa haqibati, dan tas saya. Tahta, apa tahta? Di bawah al-maktabi, meja. Nafidatu, apa nafidatu tadi? Jendela. Ghurfati, jendela ruangan saya. Maftuhatun, terbuka. Hadihi, ini adalah ghurfatu. Apa ghurfa tadi? Ruangan. Akhi, saudara saya. Wa tilka, dan itu ghurfatu adalah ruangan. Ukhti, saudari saya. Ghurfatu akhi, ruangan saudara saya. Kabiratun, besar. Wa ghurfatu ukhti, dan ruangan saudari saya. Sagiratun, kecil. Ghurfatu akhi, ruangan saudara saya. Amama, berarti amama di depan. Ghurfati, ruangan saya. Wa ghurfatu, dan ruangan ukhti saudari saya. Amama, di depan. Al matbakhi, apa matbakhi? Dapur. Nah, di depan dapur. Li, saya memiliki akhun wahidun, satu saudara laki-laki.
Ismuhu namanya Usamah. Wali dan saya memiliki ukhtun wahidatun, satu saudari perempuan. Ismuha namanya Suad. Abi bapakku, wa ummi dan ibuku, fi tilka ghurfatil kabirati. Fi tilkal ghurfati al kabirati, di ruangan yang besar itu. Di ruangan yang besar itu. Ana saya uhibbu mencintai abi bapakku, wa ummi dan ibuku. Wa uhibbu dan aku atau saya mencintai akhi saudaraku, wa ukhti dan saudariku. Baik, alhamdulillah kita sudah membahas atau membaca baik. Jadi di sini ada dhamir yang bersambung dengan isim, ya. Ada dhamir yang bersambung dengan fi'il. Adapun pembahasan kita di sini apa? Dhamir yang bersambung dengan isim atau isim disandarkan kepada dhamir. Ya. Kalau ana berarti baiti. Kalau kamu mukhatab muzakkar, baituka. Paham ya? Baik. Jadi dhamir itu ada tiga. Dhamir itu ada tiga. Yang pertama dhamir mutakalim, yaitu ana, baiti, kitabi. Kalau mukhatab, baituka, ya. Anta baituka. Paham ya? Baituka, qalamuka. Kalau ghaib, baituhu. Paham ya? Baik. Kita baca. Silakan Pak Dodo buat terjemahannya. Silakan dari awal. Dari awal. Ya. Hadza baiti. Ini rumahku. Baik. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilatun. Baiti jamilun, rumahku indah. Fihi hadiqatun. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya ada halaman yang kecil. Baik. Hadhi ghurfati. Ini ruanganku. Fiha nafizatun kabiratun. Di dalamnya ada jendela yang besar. Baik. Wahatun jamilatun. Dan ada kipas yang bagus. Baik. Hadza sariri wa hadza kursiyi. Ini ranjangku dan ini kursiku. Baik. Wa hadza maktabi. Dan ini adalah kitabku. Maktab. Rumahku. Mejaku. Ini ada mejaku. Saati. Jamku. Ini jamku. Wa kolami. Pulpenku. Dan pulpenku. Wa kitabi. Ini kitabku. Dan kitabku. Dan wa kitabi dan kitabku alal maktabi, ada di atas meja. Baik. Wa khakibati.
dan ini tasku, dan tasku. tahtal maktabi, di atas meja. Tahta di bawah. Tahtal maktabi, di bawah meja. Baik. Nafidatu hurfati maftuh hatun, jendela ruanganku terbuka. Baik. Hadhihi hurfatu akhi, dan ini ruangan saudaraku. Wa tilka hurfatu ukhti, dan itu ruangan saudariku. Baik. Hurfatu akhi kabiratun. Hurfatu akhi kabiratun, ruangan saudaraku besar. Baik. Wa hurfatu ukhti saghiratun, dan ruangan saudariku kecil. Baik. Hurfatu akhi amama hurfati, ruangan saudaraku di depan depan ruangan. ruang saya. Wa hurfatu ukhti amamal matbahi, dan ruangan saudariku di depan dapur. Baik. Li akhun wahidun, saya mempunyai saudara laki-laki, satu saudara laki-laki. Ismuhu, Apa ismuhu? namanya Usamatu. Usamatun, namanya Usama. Wali ukhtun wahidatun, dan saya memiliki saudara perempuan, satu saudara perempuan. Baik. Ismuha Su'adu, namanya Su'ad. Abi wa umi fitilka hurfati al-kabirati. Bapak dan ibuku ada di ruangan yang besar itu. Baik. Ana uhibu abi wa umi, saya mencintai ayah dan ibu. Baik. Wa uhibu akhi dan wa ukhti, dan mencintai saudara dan saudariku. Baik. Alhamdulillah. Baik. Terus ya diulang-ulang ya. Insyaallah. Ini bisa membaca kitab insyaallah. Baik. Barakallahu fikum. Fadal. Pada nih. Ya, bismillah. Hada baiti, ini rumah saya. Baik. Baiti amama masjidi. Rumah saya di depan masjid. Baik. Baiti jamilun, rumah saya bagus. Fihi hadikotun sogiratun, di dalamnya di dalamnya halaman kecil. Hadihi gurpati, ini ruangan saya. Fiha nafidatun kabiratun, di dalamnya jendela besar. Ada jendela besar. Wamir wahatun jamilatun, dan ini Wahatun dan kipas.
dan kipas yang besar, yang bagus. Baik. Hada sariri dan hada ini sariri keranjang Bu. keranjang saya. Wahada dan ini kursi saya. Wahada dan ini maktabi meja saya. Baik. Saati jam saya. Wa qalami dan pulpen saya. Wa kitabi dan buku saya. Baik. Alal maktabi di atas meja. Ahsan. Wa hakibati dan tas saya tahta di bawah al maktabi meja. Baik. Napidatu gurpati jendela ruangan saya. Maftuhatun ruangan saya, jendela ruangan saya terbuka. Baik. Hadihi gurfatu ahi, ini ruangan saudara laki-laki saya. Baik. Watilka gurfatu uhti, dan itu ruangan saudara perempuan saya. Baik. Gurfatu ahi, ruangan saudara laki-laki saya. Kabiratun, besar. Wa gurfatu, dan ruangan saudara perempuan saya. Wa gurfatu, dan ruangan uhti saudara perempuan saya. Sogiratun, kecil. Baik. Gurfatu ahi, ruangan saudara laki-laki saya. Amama di depan. Gurfati ruangan. Wa gurfatu, dan di depan ruangan saya. Dan ruangan saudara saya. Amama, depan. Di depan ruangan saya. Baik. Wa gurfatu uhti, dan ruangan saudara perempuan saya. Amama matbahi, di depan dapur. Baik. Li uhti li ahun Wahidun. li ahun wahidun. Saya memiliki. Li ahun wahidun, saya memiliki satu saudara laki-laki. Ismuhu, namanya Usama. Wali, dan saya memiliki uhtun, saudara perempuan. Wahidatun, wali uhtun wahidatun, dan saya memiliki saudara perempuan satu. Ismuha Su'adu, namanya Su'ad. Abi wa umi, bapak dan ibuku. Fi tilkal gurfati, di ruangan al-kabirati, yang besar. Tilka itu. Di ruangan besar itu. Baik. Ana uhibu, saya mencintai. Abi wa umi, bapak dan ibuku. Baik. Wa uhibu ahihi wa uhti, dan mencintai saudara laki-laki dan saudara perempuan saya. Ahsan, berkelompok. Masya Allah. Ahsan. Nah, terus ya digali terus. Bisa insyaallah. Bisa kita. Baik. Silakan coba. Silakan. Hadza baiti.
ini rumahku. Hmm. Baiti umma Amama. baiti amamal masjidi. Hmm. Rumahku di depan masjid. Baik. Baiti baiti jamilun. Hmm. Rumahku indah. Baik. Fihi hadiqatu saghiratu. Hmm. Di dalamnya. Di dalamnya ada Ya, halaman yang kecil. Baik. Hadihi Ghurfati. ghurfati, ini ruanganku. Fiha nafidatu kabiratun. Nafidatun. Nafidatun kabiratun. Baik. Di dalamnya ada jendela yang besar. Baik. Wamirwahatun. Watun jamilatun. Dan ada Kipas. kipas yang bagus. Bagus. Baik. Hada sariri wa hada kursi. Ini ranjangku dan ini kursiku. Wa hada maktabi, dan ini mejaku. Baik. Saati wa qalami, ini jamku Jambu dan pulpenku. wa kitabi. Wa kitabi maktabi, dan ini buku kitabku di atas meja. Baik. Wa hafibati tahtal maktabi Tahtal maktabi. Dan tasku dan tasku berada di di bawah. meja. Hafidatu ghurfati Maftuhatun. maftuhatun. Jendela. Jendela ruangan terbuka. Jendela ruanganku terbuka. Baik. Hadihi ghurfatu ahi. Ini ruangan saudaraku. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan ini ruangan saudaraku. Ghurfatu ahi kabiratun. Ruangan saudaraku besar. Baik. Wa ghurfatu ukhti sagiratun, dan ruangan saudariku kecil. Baik. Ghurfatu ahi Amama. ghurfati Kanan. Saudariku. ruangan saudariku di depan ruanganku. Wa ghurfatu ukhti Amamal matbakhi. bahi, dan ruangan saudariku di depan dapur. Baik. Liyakun wahidun ismuhu Usamatu, dan saudaraku Aku dan memiliki aku memiliki satu saudara namanya. Usama. Baik. Wali wahidatun ismuha Su'ad. Su'adab. Dan aku memiliki satu saudari perempuan namanya Su'ad. Baik. Abi wa ummi fi tilka ghurfati al-kabirati. Baik. Saya dan ibu Di dalam ada di ruangan itu. ruangan besar yang berada di ruangan yang besar itu. Baik. Ana uhibbu abi wa ummi, saya mencintai ayah dan ibu. Wa uhibbu ahi wa ukhti, dan saya mencintai saudara dan saudariku. Baik. Alhamdulillah. Mau diselesaikan dulu ini? Selesaikan? Ya. Baik. Kita lanjut ke latihannya. Tamarin. Ikro waktu.
Silakan Pak Dodo. Bahasa nomor 1. Min fi Man. fi hadzal baiti, Terjemahkan man. Apa arti man? siapa yang ada di dalam rumah itu, Siapa yang ada di dalam rumah? rumah itu, Rumah ini. rumah ini, fihi hamid, Hamidun. fi hamidun. Hamid ada di dalam rumah itu, Nah, di dalam rumah itu ada Hamid. Hamid. Nah, ini jawabannya pakai apa dong? Domir. I kan? Di sini ada apa? Fi. Fi. Ada fi dan domir apa? Goib. Ada fi sama apa? Domir Domir goib ya. Di sini ada domir goib. Dia itu apa? Hu ya, hu. Ya, hu ini untuk muzakkar. Nah, man di sini kan ada man fi hadzal bait. Nah, siapa yang ada di rumah ini? Man fi hadzal bait. Nah, siapa yang ada di rumah ini? Nah, jawabannya apa? Pakai domir kan? Fi. Nah, fihi di dalam rumah itu. Hi-nya kemana? Ke al-bait ya. Karena bait ini muzakkar. Fihi di dalam rumah itu maksudnya. Paham ya? Hamidun. Amin. Ada amin. Nah, pakai domir ini. I. Boleh pakai domir jawabannya. Boleh pakai isim dhohir. Boleh apa? Boleh fihi. Ini pakai domir kan? Pakai domir hu. Kenapa? Karena bait muzakkar. Boleh juga langsung fi hadzal bait. Boleh pakai ini boleh. Ya. Boleh gini. Fi hadzal bait, di rumah ini maksudnya Hamidun. Hamidun. Paham? Boleh begini, boleh pakai domir boleh. Paham? Silakan. Pada ini nomor 2. Mada pil hakibatu Hakibati. pil hakibati Nah, fi ini mengkasrokan ya. Fil hakibati. Apa artinya mada? Apa apa yang ada yang ada di atas di tas itu? Apa yang ada di tas itu? Nah, mada fil hakibati, apa yang ada di tas itu? Piha Jawabannya bi. piha Piha. di dalam tas itu kitabi buku wa qalami dan pulpen Pulpenku. dan pulpen saya wa daftari dan buku saya. Paham ya? Paham ya ini? Mada hil hakibati. Nah, hakibati muannas muzakkar. Muannas perempuan. Diukim perempuan. Kenapa? Karena ujungnya nih. Tanda muannas itu tanda perempuan tuh di ujungnya ada ini tabarruin. Paham ya? Maka dia diukim muannas. Maka jawabannya apa? Fiha. Kenapa? Karena akibat itu muannas pakai fiha. Di dalamnya maksudnya ya. Boleh juga begini, boleh juga tadi fil hakibati. Fil hakibati. Nah, kitab saya ya. Wa qalami. Paham ya? Boleh begini, boleh juga pakai domir langsung fiha di dalam tas itu, karena apa? Ini kembali kepada hakibah dan hakibah mana? Paham ya perbedaannya? Kalau hu ini kembali ke bait, karena bait apa? Muzakkar. Dia muzakkar. Paham? Paham ya? Biar man fi hadzal bait fihi, nya bunyi ini kembali ke mana? Bait. Paham? Baik. Kalau mana fil hakibati fiha, hanya kembali ke mana? Hakibah. Baik, karena hakibah mana? Kalau kitab tuh buku.
Kalau daftari juga buku, Buku catatan. buku tulis. Ya. Kalau ini Kitab. buku bacaan ya. Ya. Baik. Pak? Motor. Silakan. Man fis sayyarah man fis sayyarah Ini mantis sajarati. man fis sayyarati Terjemahkan. siapa di dalam Mobil. Mobil. Siapa yang ada di dalam mobil itu? Mantis sajarati. fiha Fiha. Hanya kembali ke mana? Ke saya. Saya roh. Paham ya? Dhamir hanya kembali kepada saya. Saya roh kenapa? Karena saya roh manas. Fiha di dalamnya ada abi wa ummi dan ummi wa hi dan saudaraku wa wa ukhti dan saudariku. Baik, paham ya? Baik, silakan. Lanjutkan nomor 4. Man fi masjidil jami'atul jami'ati al-ana. Terjemahkan. Siapa yang ada di dalam masjid Universitas Al-Ana sekarang, ma fihi ahadun, tidak ada, ini menafikan, yang artinya tidak ada seorang pun di dalam masjid. Tidak ada seorang pun dalam masjid. Ya, kalau ma ini menafikan, meniadakan isim atau fi'il ya. Artinya tidak ada ya. Ma fihi ya, tidak ada. Ke sini. Ma fihi ahadun, tidak ada seorang pun di dalam. Paham ya? Ma ini menafikan. Tidak ada. Ya. Ma fihi ahadun, tidak ada seorang ini ahadun seorang pun. Ya. Kalau ada gimana? Dibuang ini apa? Ma-nya. Fihi ahadun. Fihi ahadun. Di dalamnya ada seorang ya. Paham ya? Kalau tidak ada kan? Ma fihi ahadun, tidak ada seorang pun di dalamnya. Man fil masjid, ma fihi ahadun, tidak ada seorang pun. Ya. Man fi hadal bait, siapa yang ada di rumah ini? Ma fihi ahadun, tidak ada seorang pun. Kalau ada fihi hamidun. Baik. Silakan nomor 5. Man fi hadhil ghurfati, siapa di dalam ruangan ini fiha mudaris al-mudiru. Fiha mudiru. Di dalamnya ada direktur. Paham ya? Fihi. Silakan nomor latihan kedua. Iqra. Nomor 1. Uhibbu abi wa ummi. Tadi apa uhibbu artinya? Saya mencintai abi wa ummi. Saya mencintai abi dan ummi. Apa? Bapakku dan ibuku. Sahih. Baik, wakil. Nomor 2. Uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudara dan saudariku. Baik, ahsan. Silakan. Uhibbu jamili. Baik, Azim. Terjemahkan. Uhibbu. Saya mencintai Zamili. saudara. Zamil apa zamil? Teman. Oh. Temanku. Baik. Silakan. Uhibbu ustadi. Saya mencintai guruku. Baik. Silakan. Uhibbu waha. Baik. Mencintai Allah. Saya mencintai Allah. Baik. Uhibbul nabiyyu. Uhibbun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahsan. Silakan. Uhibbul Lughatan Arabiyyah. Saya mencintai Bahasa Arab. Ahsan tabarakallah.
Pintu ada, paham sini ya? Pembahasannya adalah apa? Domir yang bersambung dengan isim atau isim disandarkan pada domir. Paham ya? Kalau domir mutakalim, pakainya ya kita kalau mukhatab muzakkar kita buka, kalau mukhatab muannas kita buki. Paham ya? Kemudian domir goib itu ada yang muzakkar, ada muannas. Kalau muzakkar kita buhu pakai bu. Kalau muannas kita buha. Baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Kita insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.